Ada apa, Andrea? Wisnu bertanya pada Andrea dengan lembut. Tidak, aku merasa seperti kenal dengan laki-laki itu. Yang mana? Wisnu penasaran. Wisnu mencoba melihat sekeliling siapa yang dimaksud oleh Andrea. Apakah dia mengenal seseorang di kota ini? Itu yang memakai jas burgundi, yang baru saja lewat. Andrea menunjuk pada laki-laki itu. Oh, yang itu. Mata Wisnu terbuka lebar melihat siapa yang dimaksud oleh Andrea. Bagaimana dia bisa tahu laki-laki itu? Laki-laki itu sangat terkenal di kota ini. Selain tuan mudanya, laki-laki itu adalah ranking kedua orang terkaya di Indonesia. Bisnisnya ada di mana-mana, terlebih di bidang infotainment dan real estate. Keluarganya juga sangat terpandang. Mereka mempunyai jet dan kapal pribadi. Dan kabarnya tahun ini mereka akan merambah ke ranah politik. Dia adalah pewaris tunggal keluarga Baskoro. Andre Baskoro, seorang laki-laki tampan yang sangat digandrungi para gadis. Sebenarnya tuan mudanya jauh lebih tampan dari Andre. Hanya saja identitasnya dirahasiakan. Tidak semua orang tahu. Iya, yang itu. Andrea menganggukkan kepalanya. Namanya Andre Baskoro. Dia termasuk salah satu orang terkaya di negeri ini. Wisnu menjelaskan pada Andrea. Oh, begitu. Tidak lama kemudian, sopir yang ditunggu-tunggu pun datang dan mereka segera menuju ke rumah keluarga besar Haris. Mereka sampai di rumah itu sekitar jam 3 sore. Andrea kaget melihat pintu gerbang yang sangat tinggi dan kokoh. Di sisi kanan dan kiri adalah tembok yang menjulang tinggi, dipenuhi dengan tanaman hijau yang merambat. Aktivitas apapun yang ada di dalamnya tidak akan terlihat dari luar. Saat pintu gerbang dibuka, dia melihat pemandangan yang sangat indah. Di kanan dan kiri adalah full tanaman bunga warna-warni, dan terdapat danau buatan di sebelah kanan jalan utama. 5 menit dari pintu gerbang, mereka tiba di pintu masuk rumah utama. Rumah itu sangat besar. Bangunan rumah itu sendiri seperti rumah-rumah Amerika zaman dulu yang ada di film-film. Dindingnya terbuat dari batu marmer warna putih dan terdapat banyak jendela bergaya Eropa. Sementara di bagian atapnya terdapat beberapa cerobong asap. Bangunan rumah itu sungguh sangat besar dan view-nya sangat indah. Andrea dia melongok dan kaget melihat bangunan yang ada di depannya. Matanya terbuka lebar-lebar. Kemudian dia berbisik di telinga Wisnu. Lebih tepatnya di pundaknya, karena Andrea tidak begitu tinggi. Sementara Wisnu tingginya hampir 187 cm. Tuan mudamu tinggal di sini? Wisnu hanya mengangguk. Apakah dia tidak tahu seberapa kaya bosnya? Apa pekerjaannya? Siapa dia sebenarnya? Sungguh dia tinggal di sini? Andrea bertanya lagi, dan kali ini banyak pertanyaan. Dia terlihat bingung dan itu tampak jelas di raut wajahnya. Nyonya, saya akan mempersiapkan semua data tentang background tuan muda. Untuk sekarang saya harap Anda bisa bersikap normal dan berakting sewajarnya. Yang bisa saya katakan adalah mereka bukan orang sembarangan.
Tepat saat Wisnu selesai menjelaskan, Haris muncul, menyambut mereka di pintu masuk. Senyuman palsu pun mengembang di bibirnya. Dia melihat Andrea yang memakai pakaian sederhana. Gadis itu terlihat cantik meskipun tanpa make up yang tebal di wajahnya. Dia memiliki kecantikan alami dan tatapan yang lembut. "Sayang, kamu telah tiba. Ayo masuk. Aku akan mengenalkanmu pada anggota keluargaku yang lain." Haris bicara dengan suara tenang. Andrea memandang Haris dengan keheranan. "Sayang." Sadar akan wajah Andrea yang terlihat kebingungan, Haris menunduk dan membisikkan sesuatu di telinga istrinya. "Di sini ada banyak mata dan telinga. Sebaiknya kamu memulai aktingmu sekarang." Dia lalu mencium pipi kanan Andrea sebelum akhirnya berdiri tegak kembali. Setelah mendengar perkataan Haris, Andrea segera merubah ekspresi wajahnya. Dia tersenyum penuh cinta pada Haris dan merangkul lengan suaminya. Wisnu yang berdiri di samping mereka hanya bisa menundukkan pandangannya sedikit. Dia juga harus mulai berakting. Ketiganya lantas berjalan masuk ke dalam rumah itu. Di ruang tamu yang besar itu ada beberapa orang yang memakai pakaian branded dan perhiasan mahal sedang duduk di sofa. Mereka tampak bingung ketika melihat ketiga orang itu masuk. "Semuanya, kenalkan, ini adalah istriku, Andrea." Haris berbicara dengan lantang dan tanpa ekspresi di wajahnya. "Apa?" Pak Tirta, ayah Haris, berdiri memandang putranya dengan keheranan. "Lelucon macam apa ini, Haris? Mengapa kamu tidak pernah mengenalkan gadis ini sebelumnya? Dan sekarang tiba-tiba kamu menikah. Istrimu kamu bilang, apakah kamu tidak waras?" Ibu Weni, ibunda Haris, juga kaget mendengar berita ini. "Kakak ipar, beginikah caramu mendidik putramu?" Tante Linda menyindir Ibu Weni tepat di hadapannya.